Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dimakamkannya Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Jika ada yang bertanya, apa hikmah dari dimakamkannya Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah? Padahal ada yang mengatakan, sungguh setiap orang akan dimakamkan di tempat atau tanah yang ia diciptakan darinya. Sedangkan jasad Rasulullah Muhammad SAW diciptakan dari tanah yang sama dengan tanah yang dibuat menciptakan Ka'bah. Maka bukankah seharusnya beliau dimakamkan di dalam Ka'bah? Apalagi jika kita mengikuti ulama atau pendapat yang mengatakan bahwa kota Makkah lebih utama daripada kota Madinah. Kita jawab, hikmah makam Rasulullah Muhammad SAW berada jauh dari kota Makkah adalah untuk menunjukkan keagungan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu matbu, orang yang diikuti, bukan tabi, bukan orang yang ikut. Beliau adalah tujuan utama, bukan sekedar tujuan sampingan. Artinya, seandainya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Makkah, maka seolah menziarahi beliau hanya sampingan saja, sekalian ziarah mumpung sedang ke Mekah atau sedang haji, sehingga beliau pun tidak menjadi tujuan utama. Dan hal ini tidak pantas bagi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah makam beliau disetting jauh dari Makkah agar menziarahi beliau menjadi salah satu tujuan utama, bukan sekedar tujuan sampingan. Lalu bagaimana dengan riwayat yang kami sebutkan tadi, bahwa seseorang akan dikuburkan di tanah yang ia diciptakan darinya? Itu adalah ucapan Imam Asy-Syahrawardi atau As-Suhrawardi, penulis kitab Awariful Ma'arif. Dalam syarahnya sudah saya jelaskan panjang lebar, dan penjelasan ini juga diikuti oleh banyak ahli hadis dan fuqaha, yaitu bahwa ketika terjadi banjir tufan zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga menenggelamkan Ka'bah, terjadi gelombang yang menerpa tanah Ka'bah hingga menjadi riak. Lalu riak tanah ini terseret hingga ke Madinah, tepat di atas atau di tanah yang menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penjelasan ini, ya, maka makam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sesuai dengan riwayat yang kami sebutkan tadi, bahwa seseorang akan dimakamkan di tanah yang ia diciptakan darinya. Sudah sesuai, yaitu berada di tanah Ka'bah, tanah yang beliau diciptakan darinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menziarahi tempat yang akan menjadi makam Rasulullah Muhammad SAW, juga berkata bahwa kelak Rasulullah SAW akan dimakamkan di tempat tersebut. Lalu beliau menempatkan 400 akhbar atau ulama Bani Israel di sana untuk menanti diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyambut hijrah beliau. Akan tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu.
Al-Baqarah ayat 89. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Jauharul Munazzam fi Ziyaratil Qabril Mukarram. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.